Yo guys, Poco X Series kembali lagi. Seri yang pernah ngehits di tahun 2021 kembali ke Indonesia setelah absen di 2022. Untuk sekarang, Poco mencoba membuka dengan Poco X5 5G. Jualan utamanya layar AMOLED 120Hz, SoC Snapdragon 695, baterai 5000 mAh yang tahan lama, serta fast charging 33 Watt. Pertanyaannya, real user experience-nya seperti apa? Gue Alessa and this is K2G, kita bahas X Series yang dijual dengan harga 3 jutaan ini. Sebelum mulai, gue mau jawab satu pertanyaan yang gue prediksi pasti muncul di kolom komentar. Bang, versi Pro-nya kapan? Gue nggak tahu ya kapan itu keluar, tapi TKDN-nya udah ada tuh. Ditunggu aja. Sekarang kita bahas yang satu ini dulu. Alright, let's go. Gue mau strukturin video kayak begini nih. Mulai dari hal-hal yang terpenting dulu ya buat seorang user Poco, sampai hal yang paling jarang dilirik. Pastinya kita mulai dengan performa dulu nih gengs, apalagi. Sekedar info buat yang nyinyir, ini mah rebrand nih dari Redmi Note 12 5G. Well, ya iya kan emang Xiaomi Group begitu. Mereka punya line up produk yang rilis di China-nya tuh segambreng, pas masuk pasar global akan di-adjust mana yang Xiaomi, mana yang Redmi, mana yang Poco. Itu sih bukan berita baru ya. Toh, satu-satunya perbedaan dengan handphone yang satu itu justru bisa dibilang sebuah peningkatan, SoC. Di sini pakai Snapdragon 695 instead of Snapdragon 4 Gen 1. Kemampuan Snapdragon 695 gue rasa udah pada familiar lah ya. Antutunya 400.000 lebih, 3D Mark Wildlife stress testnya punya stabilitas 99%. Memang kalau dilihat dari SoC, Poco X5 ini adalah penerus naturalnya dari X3 NFC ya. Kecuali satu hal yang cukup penting, urusan itu nanti tuh sama kamera. Nanti ya gue bahas ya. Lanjut, dipakai daily, Poco X5 lancar, sat-sat, nggak ada slowdowns yang berarti. Nah, dipakai gaming gimana? Well, oke juga. Dipakai main MOBA, gue by the way mainnya LOL Wild Rift. Dengan settingan campur-campur antara high dan medium, gue bisa lancar main di 60 fps rata. Terus kalau kalian mau maksa main Genshin Impact, ya bisa aja ubah settingan ke lowest dan max fps di 60. Kalian masih bisa dapat average fps di 40-an. Yang disayangkan cuma kenapa PUBG settingan smooth ekstrimnya masih belum nyala, padahal kan harusnya kuat ya. Terus di Apex Legends, si game yang udah mau tutup itu juga belum bisa 60 fps. Mobile Legends sih grafik bisa ultra, tapi frame rate masih high. Yang perlu gue note soal gaming experience ada beberapa ya. Touch response-nya cukup bagus, taps maupun swipes-nya. Gue sempat ngalamin beberapa kali touch-nya ketika dua jempol lagi bergerak di kiri dan kanan, ada patah-patah gitu touch-nya. Yang udah beli ada ngalamin gini gak sih? Apa gue doang ya? Lanjut, ada headphone jack, nice, artinya no delay audio. Terus gyro-nya juga udah hardware, nggak sekedar software. Lalu sayangnya speakernya masih mono, padahal secara kualitas audio lumayan banget loh, tebel soundnya, dengerin nih. Masih berhubungan dengan SoC juga, soal ketahanan baterai. Pasti user Poco peduli nih soal yang satu ini. Dikasih baterai 5000 mAh, gue bisa dapat sekitar 7 jam SOT dengan testing ala K2G, which artinya mengikuti parameter seperti di grafis ini. Irit, kalaupun habis ngecharge dengan charger 33 wattnya membutuhkan waktu sejam lebih sedikit. Next, layar. Layarnya berukuran 6,7 inch dengan resolusi Full HD+, punya teknologi panel AMOLED dengan refresh rate 120Hz. Kalau ditranslate ke user experience-nya artinya dipakai berselancar di UI smooth berkat high refresh rate, dan ketika dipakai konsumsi konten warnanya memanjakan mata apalagi dengan hitam pekat khas AMOLED. No complaints lah soal layarnya. Brightness-nya pun cukup oke buat dipakai di outdoor kalau lagi nggak terik banget. Kalau terik banget mungkin bakal kesulitan melihat layar ya, secara maksimum brightness-nya di auto brightness overall cuma 700 nits. FYI, peak brightness-nya atau titik terterang di layar itu ya bisa up to 1200 nits, tergantung konten. Satu hal yang gue kurang yakin adalah proteksi layarnya. Di web Poco Indonesia nggak disebutin, tapi di beberapa artikel luar negeri dibilangnya pakai Gorilla Glass 3.
Yang kurang oke soal layar justru datang dari desainnya nih guys. Nope, bukan punch hole kameranya. Bukan pula fingerprint sensornya yang terletak di power button, bukan di dalam layar. Itu sih bukan sesuatu kekurangan ya menurut gue ya. Tapi kekurangan lebih ke desainnya. Dagunya, to be precise, masih dagu Thanos. Mumpung udah nyerempet soal desain, sekalian kita bahas yuk desainnya. Menurut gue Poco tuh smart ya. Ingat desain template modul kamera handphone mid-range beberapa tahun ke belakang? Poco X5 sebetulnya menggunakan itu, namun dengan smart menambahkan visor hitam yang melintang secara horizontal, mirip di M series. Smart kan? Jadi nggak berasa generik-generik amat desainnya. Posisi branding Poco yang diletakkan di visor tersebut juga pas menurut gue. Keseluruhan visor itu ketika dipadukan dengan desain back cover yang simple dengan finishing frosted glassnya berasa pas aja. Ini by the way finishingnya frosted glass ya, tapi bahannya ya plastik ya. Soal desain jelas selera, tapi gue prefer desain yang nggak rame kayak begini di handphone mid-range. Satu hal yang lumayan bikin kaget, Poco X5 ini udah tersertifikasi IP53 yang artinya tahan percikan dan debu. Mantap. Yang masih harus jadi improvement dari Poco X5 ini ada dua, software and camera. Lagi-lagi gue nggak bahas soal MIUI dan Poco Launcher di sini. UI-nya ya rame, ada user yang suka, ada yang nggak suka, ya selera aja. Cuma yang disayangkan adalah ini masih MIUI 13 based on Android 12. Belum MIUI 14 dan Android 13. Satu hal ini kalian para Poco fans mesti terus nge-push Poco nih supaya kasih latest OS version secara segera. Soal iklan, bloatware juga pasti udah pada khatam kan? Nggak perlulah gue ulang-ulang berkali-kali lagi di dalam sebuah video. Namun kabar baiknya, Poco X5 5G akan mendapatkan 2 tahun OS upgrade dan 3 tahun security update. Nah kalau soal kamera, ini namanya masuk ke satu hal yang biasanya buyer Poco nggak terlalu expect gimana-gimana nih. Sensor kamera utamanya OmniVision OV48B, which posisinya di bawah sensor jagoan mereka yang OV64B. No OIS, jelas. Nggak cuma sendiri, dia ditemani kamera ultrawide 8MP dan kamera pemanis makro 2MP. Soal selfie kameranya 13MP. Untuk hasilnya, well, untuk mendapatkan foto yang usable atau bagus dari kameranya, kalian benar-benar harus berada dalam kondisi pencahayaan yang baik. Kunci banget ini pokoknya. Karena di luar itu sulit mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya, jangan ngelawan cahaya, jangan juga moto di kondisi remang-remang. Night mode-nya pun masih butuh rework nih, gue rasa secara software, karena belum mampu membantu secara noise dan detail. Nih, beberapa sampelnya dari semua kameranya yang sempat gue jepret. Yang patut disayangkan juga adalah videonya. Maksimum nge-record di 1080p semua lensa, depan maupun belakang. Nggak ada yang bisa 4K. Stabilisasinya juga kurang oke. Begitu pula image quality-nya. Ini yang pasti menjadi bahan pertimbangan user Poco X3 NFC upgrade ke X5 ini. Walaupun overall Poco X5 lebih baik dari Poco X3 NFC, Poco X5 ketahan di Snapdragon 695-nya yang naturally nggak bisa record 4K, tidak seperti Snapdragon 732G yang mampu. Hal-hal lain yang perlu diketahui dari Poco X5 5G, seperti namanya, Poco X5 5G udah mendukung konektivitas 5G. SIM card slotnya hybrid, jadi harus pilih dual SIM atau satu SIM plus SD card. Ada NFC, terus untuk RAM dan storage, Poco X5 punya dua varian, 6128 dan 8256. Storage-nya sendiri memakai UFS 2.2, mantap, udah UFS. Dan terakhir, haptiknya masih belum empuk, masih khas handphone harga segini. Alright, Poco X5 5G. Harga 3 jutaan dapat hal-hal seperti performa yang oke di kelasnya, layar AMOLED high refresh rate, charging yang kenceng, storage yang lega, dan udah UFS nih. Nah, udah UFS nih yang satu ini nih. Well, kalau yang mending pasti bakal bilang, bang, mending nunggu Poco X5 Pro ah. Ya, nggak salah.
kalau ada budgetnya. Soalnya gue cek di negara tetangga, Malaysia, yang Pro itu dijual 4,5 juta sampai 5 jutaan. Ya, intinya sesuaikan pembelian dengan kebutuhan masing-masing, serta kantong masing-masing juga. Kalau plus-plusnya tadi di atas dari Poco X5 5G ini adalah yang kalian cari, ya gas. Kalau kekurangannya menjadi deal breaker buat kalian, ya monggo dipikirkan lagi. Sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.